Semua, ketemu lagi di Sophie Nafi Talks, You Are Loved bersama saya Sophie Navita tentunya. Dan hari ini bintang tamu saya, narasumber saya adalah teman lama, seorang presenter yang cantik, yang aku selalu iri lihat kakinya kena jenjang, Donna Agnesia. Mainnya jauh ya Ibu ya? Jauh ya, dari Bali ke Serpong. BSD. Terima kasih sudah menerima kami di kantormu ini. Sama-sama, kantor seada-adanya ini judulnya. Di mana akhirnya bisa melihat di sinilah Donna dan timnya banyak bekerja dan berkarya. Yes. Termasuk baju-baju di belakang dan ini. Dan ini yang saya beli dari sebuah pertokoan online berwarna orange, ya, gitu. Namanya Do Style ya. Do Style. Oke, nanti kita bahas soal Do Style. Tapi pertama-tama aku mau bilang makasih dulu karena aku udah boleh ngambil waktu kamu walaupun ini hari Minggu kita syutingnya ya. Ini kan pengangguran mamanya. Enggak mungkin, kamu adalah orang anak saya udah pada nggak ada. Oh, karena ke Eropa, balik. Eropa, suaminya juga lagi di luar kota. Oh, jadi ada waktu. Sabrina juga lagi main sama temennya, jadi mama mencari kesibukan, makanya begitu telepon, bisa. Gitu. Presenter TV yang spesialisasinya bola, itu apa sih namanya, sportscaster bukan sih? Sekarang semua bilangnya sportcaster, tapi udah pensiun sebenarnya. Tapi kan orang selalu ingatnya itu, enggak ya? Iya sih, masih image-nya masih sampai sekarang ya? Masih. Padahal semua acara juga Donna bisa bawakan sebenarnya ya kan? Kan dulu pernah bawain acara musik juga sama suami saya kan? Iya, benar. Benar-benar. Iya, cuma mungkin image-nya yang melekat memang di sport gitu. Sports ya. Emang dari dulu suka bola atau suka Darius? Oh. Awalnya kan orang taunya itu. Itu pertanyaan yang sulit ya. Suka bola dulu apa suka Darius dulu gitu ya. Sebenarnya justru aku emang orangnya kan dari dulu sporty banget. Dari dulu pengen jadi atlet. Dari atlet bulu tangkis, atlet basket. Kita pernah main basket mana? Perlu ceritain nggak? Jangan. Dari atlet bulu tangkis, atlet basket. Gue lupa lagi lu anak Unpad. Oke. Terus kalau bola memang dari dulu suka nonton bola. Jadi aku memang suka banget olahraga dari kecil. Hampir semua cabang olahraga aku tonton. Cuma yang digeluti dari kecil itu ya bulu tangkis, bola, voli, bulu tangkis, basket, voli gitu. Dan akhirnya memang begitu pertama kali ditawarin jadi presenter bola. Dan ya mungkin orang image-nya kenal banget ketika Piala Dunia 2006. Nah, disitulah semuanya bermula. Termasuk juga sama Darius. Gitu. Oke, jadi suka bola dulu apa Darius dulu? Balik lagi pertanyaan. Ya kenal Dariusnya, kenal bola dulu baru Darius. Kan? Tapi ya jatuh cintanya sama bola dulu, dari bola dapetin semuanya, termasuk dapet jodoh, dapet rezeki gitu kan. Anaknya juga akhirnya sekarang juga main bola. Main bola? Oke. Alright. Tapi kalau disebut sebagai presenter, sekarang lebih suka disebut presenter, kan model, presenter, produser, banyak banget ibu ini pekerjaan, entrepreneur. Lebih suka disebut presenter apa sportscaster? Mungkin sebenarnya presenter, karena aku juga suka bawain acara talk show, aku seneng ngobrol gitu-gitu kan. Jadi nggak spesifik sih untuk acara sport aja, karena sport dulu juga aku pernah bawain acara bulu tangkis juga, sempat pernah bawain acara volley juga. Jadi sebenarnya apapun lah gitu, mau disebutin sebagai presenter boleh, mau orang mau sebut aku sebagai sportcaster boleh. Cuma kan sekarang memang sebenarnya udah nggak bawain acara sport lagi, udah jarang juga muncul di TV sebenarnya. Cuma mungkin lebih kadang juga bingung, Donna kalau misalnya pas lagi mau acara webinar atau apa, mau tulisnya apa? Nah iya kan suka ditanya. Suka gitu kan, presenter atau apa, udah public figure aja. Gitu. Udah paling gampang ya. Oke. Ya kan itu bisa mencakup semuanya. Ibu-ibu juga, ya kan, anaknya ada 3, kayak gitu-gitu lah. Anaknya 3 dan tetap kece, nanti kita tanya tips-tipsnya bagaimana ya. Tetap lean and light. Dulu itu kan menyatunya sama Darius 2006 itu gara-gara dipasangin untuk Piala Dunia, ya kan? Terus tiba-tiba
everybody was like, Donna Darius, oh cocok nih, sama-sama cakep, sama-sama tinggi, sama-sama model, sama-sama presenter. Lebih muda ya. Iya, aku akan ke sana nanti. Walaupun yang satu lebih muda, itu dia pertanyaannya. Memangnya bener nggak sih menurut kamu age is just a number? Atau sebenarnya nggak gitu juga loh, Sof. Sebenarnya harus banyak penyesuaian. Karena 6 tahun kan terpaut? Iya, bedanya 6 tahun setengah sih kurang lebih ya. Darius dia 85 bulan Mei, aku kan 79 Januari. Sebenarnya at the end sih benar-benar ya age is just a number gitu, karena umur itu akhirnya nggak menentukan kedewasaan seseorang. Ketika akhirnya dekat sama Darius sampai akhirnya kita pacaran sampai akhirnya menikah, at the end dalam sebuah hubungan yang penting adalah rasa nyaman. Gitu, aku pernah baca nih, kamu pernah diwawancara dan bilang rasa nyaman. Rasa nyaman ya, kita tahu bahwa dia sayang sama aku, tulus, he cares gitu kan, dia benar-benar perhatian. And ya untungnya mungkin di usia yang sangat muda he knows what to do gitu. Ketika dia akhirnya menjalin hubungan sama aku, bahkan mungkin orang banyak yang protek aku juga, teman-teman kita gitu ya, yang bilang lo yakin sama Donna, karena kan Donna nih kemarin udah mau nikah terus nggak jadi gitu kan, lo yakin nih dia nggak mungkin main-main nih gitu, sementara kan dia masih muda banget, 21 umurnya saat itu, dan karirnya baru mulai naik dan segala macam, sementara harus memutuskan untuk menikah gitu. Iya gitu kan, ya udah, terus termasuk juga mungkin dari kedua orang tua kita segala macam gitu kan, tapi untungnya mungkin ya itulah pengalaman hidup sih kalau aku bilang yang akan membuat pribadi seseorang, bukan umurnya, yang akan membentuk pribadi seseorang, karena dia anak laki-laki satu-satunya di rumah yang mungkin dari kecil sudah kehilangan sosok ibu. Dia punya kakak perempuan, adik perempuan, kakaknya juga menikah muda, jadi kayaknya rasa tanggung jawabnya udah tumbuh gitu, udah terbiasa tumbuh menjadi protector di keluarganya dia. Jadi ketika akhirnya menjalin hubungan sama aku, dia tahu bahwa ya gue nggak bisa main-main, dan mungkin akhirnya jalan hidup membawa kita menuju ke sebuah jenjang yang akhirnya lebih tinggi lagi, yaitu sebuah pernikahan, dan dia benar-benar dia udah tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi semua hal yang orang-orang takutkan selama ini, yang bilang Madonna, Don, itu tuh lo jauh, berondong loh, gini gitu, ya banyak, bahkan sampai sekarang tuh banyak orang yang juga nanya sama aku kan, itu gimana caranya menjalin hubungan sama yang lebih muda, banyak ketakutan, begini. Kamu udah kepala 4, dia belum, hampir that's like another milestone kan? Iya benar lah, orang bilang life begin at 40 ya kan, dia belum hidup sudah hidup nih. Tapi untungnya mungkin kadang-kadang juga lucu gitu, ngebayangin gila ya, gue udah SD dia baru lahir, gue udah kuliah dia baru SD gitu kan, tapi ya at the end ya itu memang ya namanya jodoh, kita nggak pernah tahu gitu kan. Dan aku ngerasa bahwa ketika menjalani hubungan sama Darius, aku memang ya itu benar-benar dibawa dalam doa. Ya Tuhan, kalau ini memang, dan untungnya mungkin karena kita seagama, jadi benar-benar bawa dalam doa ya, kalau emang ini jodohnya tolong dikasih jalan, didekatkan, kalau emang bukan ya udah gitu, dikasih tahu juga gitu, kasih petunjuk gitu. Tapi memang ternyata malah didekatkan, dan kayaknya semuanya dimudahkan, kita nggak pernah berantem selama pacaran, even pada saat mempersiapkan pernikahan segala macam. Dan ya puji Tuhan sampai sejauh ini 16 tahun pernikahan kita ya bisa menjalani semuanya dengan baik lah gitu, so far so good gitu. Oke, tadi kan aku sempat nanya, apakah memang benar-benar tidak diperlukan usaha lebih? Kalau dari tingkat kematangan mungkin iyalah ya, tadi Donna udah cerita kedewasaannya Darius seperti apa. Tapi dari stamina, aku kasih contoh gini. Stamina, enggak benar, aku punya teman ya, ini sama nih, umurnya sama suami istri. Tapi suaminya tuh energizer bunny gitu loh, jadi yang kayak tengah-tengah pandemi baru awal kemarin aja ngurek gitu loh, sibuk pengen ke Bajo lah, padahal waktu itu masih banyak larangan, nggak bisa kok kita lewat sini, abis itu nanti pengen apalah, kalau istrinya nggak mau ikut, oke, kalau gitu gue pergi naik Vespaan sama teman-teman gue gitu. Jadi emang orangnya butuh aktivitas, kalau nggak dia stres. Nah kan keep up-nya itu kan nggak mudah. Iya, tapi Darius juga begitu, orang yang punya energi sangat besar, orang yang nggak pernah bisa diam, orang yang selalu berpikir. Kadang kalau mikirin itunya memang ada kewalahannya lah aku untuk itu, karena dia orang yang ngikutin pace-nya dia memang nggak mudah gitu. Jadi kadang aku harus
sedikit berlari dan kadang Darius juga yang harus sedikit ngerem gitu. Tapi untungnya itu komunikasi kita cukup baik, walaupun juga mungkin dia juga banyak keselnya juga sama aku. Kadang juga aku yang gitu ya, ngikutin ininya, ritmenya dia. Kayaknya baru istirahat deh, udah ada ide lagi. Ya. Boleh tunggu, Pak? Iya benar, dan dia selalu men-challenge kita, bukan hanya aku istrinya, tapi orang-orang yang bekerja sama kita, orang-orang bekerja di belakang kita juga gitu, untuk selalu ayo bikin apa lagi, ini apa lagi. Makanya banyak hal yang juga muncul pada saat pandemi kemarin gitu kan, entah usaha, entah akhirnya channel YouTube kita juga mulai aktif lagi dan segala macam gitu. Termasuk juga anak-anak gitu kan. Dia selalu men-challenge anak. Jadi semua orang selalu di-challenge sama dia sebenarnya. Dan aku selalu bilang sama dia, nggak semua orang bisa ngikutin kamu. Nggak semua orang bisa tahu apa yang ada di pikiran kamu. Karena even aku pun juga kadang nggak bisa baca pikirannya dia kan, walaupun kita tinggal bareng dan segala macam. Cuma memang ya untungnya kita bisa komunikasikan semuanya dengan baik, walaupun kadang mungkin dia juga oke, gitu, dia harus menekan sedikit egonya, dan aku harus berusaha mengerti memang sosoknya seperti itu gitu kan. Dan memang kan dalam sebuah hubungan ya intinya memang harus ngerti ya, dia orangnya seperti itu, aku juga harus orangnya seperti ini, dan mau nerima gitu kan. Nggak harus memaksakan sesuatu yang mungkin di luar kemampuan dari pasangan kita atau orang lain gitu kan. Jadi dan tapi tetap berusaha juga gitu. Kalau Darius maunya gini, kamu ikut mikirin juga dong. Iya, ikut mikirin juga. Sementara saya juga banyak juga yang dipikirin kan, lain mikirin anak, mikirin rumah, mikirin kerjaan, mikirin usaha juga. Sementara dia tuh satu orang tapi benar-benar bisa mikirin semuanya. Dia bisa jadi orang lain mungkin gitu. Tapi mungkin ya itu satu karena dia juga masih muda, energinya juga sangat besar. Dia bisa baru pulang landing dari New York, besok udah berangkat lagi ke Banyuwangi. Bisa tuh dia. Bisa pulang 3 hari berangkat lagi ke Medan kayak gitu. Kayak nggak ada capeknya kan? Nggak ada capeknya. Cuma aku selalu berpikir tetap harus jaga kesehatan, karena kan kalau kita nggak tahu ya, sekarang semua diforsir lagi muda, tapi kan efeknya takutnya kan jangka panjang juga. Tapi ya cuma aku selalu berusaha untuk memberi support dengan tidak membatasi atau tidak menghalangi. Gitu. Kata kunci, memberi support dengan tidak menghalangi. Nggak semua istri loh bisa begitu. Karena kalau nggak malah jadinya berantem kita kan. Karena kan itu ada hal-hal yang mungkin dia ingin lakukan, passionnya dia. Dan mungkin baru bisa dilakukan sekarang karena mungkin waktunya ada, temennya ada gitu. Jadi aku salah satu hal yang mungkin yang bisa kita lakukan adalah itu. Itu salah satu yang bikin nyaman tadi, berarti kan? Salah satu. Nyanyi-nyanyi dikurangin berarti. Nyanyi dikurangin. Kalau dulu kan, udah pergi lagi, kok ini kok gitu mungkin kan. Nah itu normal nggak sih kita perempuan, kayak aku suaminya pulang tur agak lama, udah pergi lagi gitu kan? Pasti normal lah, karena aku ngerasa gini, ketika kita menikah, pasti sense of belonging kita pasti lebih besar. Iya nggak sih? Rasa memilikinya, pasti ada nggak rela, pasti kan pengen lah pulang, ada waktu sama keluarga, sama kita, sama anak-anak misalnya gitu kan. Cuma at the end, kalau dia di rumah tapi malah misalnya stres, malah banyak marah-marahnya, malah kita jadi berantem buat apa? Kadang-kadang suami nggak bisa dibonekain juga gitu ya. Iya kan? Benar. Ada kan kadang-kadang keinginan kita untuk itu gitu loh, untuk ya udah pokoknya suami istri begini, kita kemana-mana harus sama-sama gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa deh. Ya intinya itu, kadang rasa sayang kita, rasa care kita ditunjukkan dengan kita tidak menghalangi apa yang bisa membuat dia happy, bahagia gitu kan, kayak gitu kali. Oke, ini dalam. Ini pelajarannya belum apa-apa udah. Saya berusaha untuk tidak menghalangi apa yang menjadi kesukaan dia. Nah, bisa nggak tuh gitu kan? Oke, ini belum ngomong. Jangan hanya mikirin dari sisi umur terpaut jauh, tapi tidak menghalangi suami aja dalam hal-hal yang merupakan passion karena kan katanya boys will be boys. Itu pasti selalu ada. Ada kan namanya cowok mau berapapun usianya tetap ada sisi kekanak-kanakannya, sisi yang tetap dia boysnya yang pengen main, pengen ini, pengen itu gitu kan. Dan itu kita juga kadang juga ada pengen yang mungkin sama temen atau apa. Cuma mungkin kalau perempuan bisa lebih ngerem karena banyak yang gue mesti mikirin anak gue mesti mikirin ini, mikirin itu. Kalau cowok kan enggak. Padahal memang mungkin itu salah satu hal yang karena mungkin dia udah capek kerja, pengen ada I deserve. Gitu ya. Salah satu support kita ya dengan itu, enggak membatasi atau nggak ngehalangin dia. Itulah. Selama dia tahu kewajibannya, tahu pulang gitu kan, tahu waktu dan segala macam lah gitu. Sekarang pertanyaan yang sedikit apa ya? Sebenarnya nggak bisa dibilang personal juga sih.
Banyak kejadian di luar sana rumah tangga sebenarnya dari dulu juga banyak ya orang yang mungkin rumah tangganya didn't work out, terpaksa berpisah. Bahkan sekarang mungkin karena over pemberitaannya over, akhirnya medsos, akhirnya yang segala KDRT yang tidak perlu kita tahu sampai ke sedalam-dalamnya bisa keluar, atau karena apanya gitu ya bisa muncul gitu. Karena orang nggak jadi jawabannya karena apa, penasaran ditanya terus kan. Gitu. Nah, pertanyaan saya ke Donna adalah, biasanya katanya manusia punya satu kecenderungan yang namanya survivor's guilt. Aku baru dengar sih survivor's guilt. Survivors, jadi dia adalah yang satu-satunya yang survive. Aku kasih contoh gini, misalnya ada 5 orang naik mobil, terus tabrakan, yang hidup cuma 1. Terus dia merasa bersalah karena dia survive. Iya, gitu. kenapa gue disisakan? Ada loh, there is such a thing yang namanya survivor's guilt. Nah, di dunia kita yang sudah sedemikian kayaknya orang bisa masuk ke rumah tangga, orang bisa lihat, oh so ini gini, si itu gitu, si ini mesranya begini, si ini kalau ulang tahun perkawinan tahun lalu dapatnya ini, lebih apal yang nonton, tahun ini dapatnya apa gitu kan. Nah, ketika kiri kanan kita udah banyak sekali orang yang terpaksa berpisah, entah itu karena memang dipisahkan oleh kematian atau ya just didn't make it aja, masalah yang ada, atau masih bertahan tapi sebenarnya udah bisa ranjang, udah bobrok dan ya yang tahu mungkin orang-orang deket. Pernah ada nggak sih rasa itu gitu, kayak nggak tahu ya, mungkin ini pertanyaan yang aneh ya, karena gini, kenapa aku bertanya itu, karena kok zaman sekarang aku juga menemukan banyak orang yang ngelihat orang pernikahannya baik-baik aja, minding their own business, gue nggak kepo urusan lo, malah dapat pertanyaan seperti semoga langgeng baik-baik aja beneran ya, nggak cuma di medsos aja. Pertanyaan macam apa itu? Aku juga suka dapat begitu. Bahkan kadang aja DM, ada yang juga langsung di komen gitu, bicaranya kayak gitu. Mudah-mudahan nggak cuma di medsos ya atau apa gitu ya. Ya, itu mungkin fenomena media sosial sekarang gitu ya. Kadang juga mungkin ya karena semua semua ada di media sosial, ada di semua, kadang juga kehidupan banyak yang juga dia jadikan konten gitu ya. Jadi orang mungkin bingung juga mana yang reality, mana yang settingan gitu. Dan kadang kalau buat aku sendiri capek sebenarnya kalau kita selalu membuat sesuatu settingan, atau misalnya cuma pencitraan aja, atau karena kalau itu kan semua pasti sifatnya temporary. Lu nggak mungkin bikin settingan kalau ini selamanya begitu terus gitu kan, nggak mungkin juga. Pasti kalau misalnya ya settingan atau pencitraan apa pasti ada masanya, nanti orang akan tahu yang sebenarnya. Makanya aku selalu sama Darius berusaha apa yang kita tampilkan dari zaman dulu, mulai dari di zaman masih di infotainment atau apapun, tabloid atau apapun, itu tetap ya Donna Darius ya begini. Makanya kita hidupnya biasa-biasa aja, standar, nggak pernah viral, karena ya begitu aja hidupnya. Standar sama seperti ya keluarga kebanyakan sebenarnya. Cuma mungkin karena pekerjaan kita aja di dunia entertainment, mungkin orang makanya mungkin banyak yang lihat atau banyak yang sorot. Tapi ya we just ordinary people, we just ordinary family, and we just ordinary couple gitu. Jadi apapun, jadi kita nggak punya beban karena ya kita di media sosial, di TV, di YouTube, dan di kehidupan nyata ya kita begitu. Jadi kan nggak pusing, nggak mesti mikirin, mesti bikin sesuatu apa. Atau malah nggak dimesra-mesrain hanya karena pas ke acara keluarga, si itu baru pisah, si ini juga pisah, si ini juga ribut gitu. Iya. Itu survivor guilt-nya. Ya pasti ada sebuah batasan ketika kita keluar gitu kan. Maksudnya nggak berlebihan juga lah ya kan, ketika di depan umum sama ketika kita cuma berdua atau misalnya. Berarti kalau berdua lebih lagi dari Anda perhatikan. Ya masa dikasih tahu ya, dua cuma berdua yang tahu dong gitu. Even juga depan, kadang juga aku nanya Mas Sabrina. Kemarin sempat nanya Mas Sabrina, Cap, kamu kalau lihat mama sama papa misalnya peluk atau kiss atau apa gitu, kamu gimana rasanya? Ya, are you happy or you gitu? Dua-duanya. Ada anaknya udah gede kan, oh gitu kata ya. Tapi dia ada happy. Mungkin kan katanya juga
keluarga yang bahagia, orang tuanya harus bahagia dulu. Suami istri harus bahagia, jadi anak-anak juga bisa happy lihat orang tuanya harmonis. Keluarga yang harmonis harus orang tuanya juga harmonis. Gitu. Jadi ya, aku sama Darius juga selalu berusaha menunjukkan bahwa ya kita we are happy, so anak-anak juga bisa lihat mama papanya happy ngejalanin hidupnya. Jadi anak-anak juga bisa happy, termasuk juga di media sosial. Kita berusaha untuk juga, karena kan aku pikir kebahagiaan itu menular. Jadi kalau kita bahagia, berharap orang lain juga bisa bahagia. Aku cuma pengen kasih inspirasi yang positif buat para follower aku, buat para netizen gitu istilahnya. Karena banyak berita udah aneh-aneh, udah bikin sedih, udah bikin stres gitu. At least ada sedikit apa ya, yang bikin sedikit pencerahan, yang sedikit harapan bahwa rumah tangga itu bisa berjalan. Bisa, walaupun semua pasti butuh perjuangan, nggak semuanya mulus-mulus aja. Dan aku sama Dara juga selalu bilang bahwa nggak semuanya mulus-mulus aja. Semua masalah pasti ada, tapi kan kita berusaha selalu menyelesaikan masalah, jangan masalah ditambahin lagi jadi masalah gitu. Masalah cepat-cepat diselesaikan, netizen, penonton ya. Kalau ada yang bertanya-tanya bahwasannya kalau memang ada rumah tangga yang baik-baik aja, kenapa nggak kita doain aja sih gitu, daripada kita bertanya masa sih gitu. Mudah-mudahan nggak gini, enggak, justru berharap you just be happy gitu. Kalau lihat ada yang happy, you just be happy, doain yang baik-baik. Karena kan setiap ucapan itu doa, setiap ketikan di komen kamu itu juga mungkin doa juga buat orang tersebut. Betul. Gitu. Pertanyaan, pernah merasa cemburu apa enggak dalam hidupmu? Cemburu sama? Ketika Darius harus banyak bertemu dengan orang, nggak cuma pekerjaan ya, ketika ketemu sama orang. Pastilah, pasti ada kan? Pasti, karena aku pikir ya satu, selain saya Capricorn yang katanya juga cemburuan gitu ya. Itu karena dulu apalagi mungkin awal-awal menikah dulu, ya itu aku merasa bahwa sense of belongingnya tinggi, besar. Dan aku nggak pernah acting sama lawan jenis atau apapun itu, dan mungkin itu karena beda usia gitu ya. Jadi karena dia masih muda gitu kan, aku maksudnya waktu awal menikah mungkin ini masih muda nih, nanti mungkin masih mungkin masih nanti ada puber satu kedua keberapa gitu kan, adalah rasa itu ada. Tapi makin lama sekarang udah banyak hal yang lebih penting dipikirin daripada sekedar cemburu atau mikirin lakinya ngapain begini begitu sama orang lain atau apapun. Dan sejauh ini selama 16 tahun Darius bisa membuktikan bahwa dia bisa menjaga janji sucinya pernikahan kita gitu. Membawa aku ke pertanyaan berikutnya. Seorang Donna Agnesia, setiap orang pasti punya lah ya insecurity. Perempuan baru melahirkan aja pasti insecure, suaminya pergi tugas jauh insecure, aduh gue masih begini bentuk apa gitu kan, ada. Nah, kita pengen tahu apakah Donna Agnesia mempunyai beberapa insecurity yang merupakan pelajaran yang gini, perasaan dulu gue udah lulus dari pelajaran ini, kok muncul lagi sih, kok insecure lagi di bidang ini gitu ya. Aku kasih contoh, kalau aku insecurity-nya adalah aku merasa seandainya aku punya pinggul yang lebih kecil, kaki lebih panjang, pasti hidupku bahagia gitu kan ya. Maksudnya gini, harusnya kan kalau kita pinjam baju ke desainer ya, harusnya ya baju you dong yang masuk ke badan I, nggak harus badan I masuk ke badan you. I kan bukan es batu ya, dari cair lalu menjadi benda padat ya kan. Tapi kenyataannya ketika aku harus balik lagi kerja dari Bali berangkat ke Jakarta, kadang-kadang harus pinjam baju desainer dan segala macam. Begitu nggak muat, panik, aku yang nggak enak sama dia gitu. Padahal kan nggak harus begitu kan, bisa dicarikan solusinya gitu. Unless I'm a model, which I'm not ya. Tapi kan tetap aja gitu. Tapi Mbak Sofi juga dari dulu nggak berubah. Gitu aja. Masa berubah sebenarnya tetap aku tuh ngerasa kalau aku bisa pakai celana yang lebih gimana, kayaknya klien akan lebih happy, selalu ada pemikiran kayak begitu. Nah itu buat aku pelajaran berulang. Perasaan udah berdamai nih, tiba-tiba dapat pekerjaan yang gede lagi gini yang, Mbak ini nggak muat ya ini, itu tuh bisa bikin aku mengecewakan. Nah nggak tahu deh tuh, semoga aku bisa lulus dengan gemilang sih suatu hari nanti. Tapi emang itu wajar sih, aku bilang setiap perempuan pasti begitu. Aku juga begitu kan, dulu kayaknya pakai baju nggak masuk aja gitu kan dulu, karena dulu waktu pas mungkin sebelum nikah atau aku kurus banget gitu badannya, kayak mau pakai baju size XS atau apa tuh mau ada ekstra ketit. Nah sekarang kemarin sempat naik gitu kan berat badannya, terus yang kayaknya mau pakai baju susah, mau ke undangan sampai pernah nggak pakai, akhirnya nggak jadi pergi ke undangan. Nggak pakai baju dong.
jadinya malah jadi nggak pergi karena dia nyobain berapa baju kayaknya aku nggak nyaman gitu. Sampai ya Darius nggak pernah komplain sih, cuma dia paling suka ngingetin ya, makanya olahraga gitu. Cuma kan itu udah jadi sebuah sentilan yang padahal saya olahraga loh gitu. Cuma kan ternyata kan untuk menguruskan badan itu nggak cuma olahraga aja, masalahnya kan juga makan kan. Sementara saya doyan makan, dulu kayaknya mau makan apa aja nggak pernah jadi daging gitu, sekarang kayak napas hirup aja angin aja jadi daging gitu kan. Aduh, memang masa sih lo ngerasa itu? Kayaknya penonton gak ada yang percaya deh percayalah gitu ya. Belum ya. lagi kalau sekarang ya mungkin Darius di usianya sekarang sedang lagi mateng-matengnya gitu kan, dan aku mungkin udah di atas 40 dengan ada orang-orang mungkin yang kadang ada yang komentarnya Mbak Dona awet muda, ada yang komentarnya oh Mbak Donanya udah kelihatan tua, Dariusnya belum ada kan, pasti ada aja kayak gitu. Ada itu pasti kadang bikin feel aku juga merasa insecure gitu. Jadi tapi ada satu momen yang waktu itu ada sebuah mau ditawari iklan gitu, terus dibilang itu yang bikin aku itu jadi memotivasi aku sampai akhirnya aku bisa turun 8 kilo. Wow. Itu gara-gara, jadi tadi mau dipasanginnya berdua, cuma terus bilang oh iya ya tapi Donanya kayaknya harus kurusan lagi deh. Depan kamu ngomongnya? Enggak, ngomongnya ke manajemen. kayaknya Dona harus dikecilin lagi deh. Aduh itu aku bilang coba ya, tunggu kalau sampai aku kurus aku gak mau gue dibayar murah gitu. Akhirnya ngomongnya gitu kan. Tapi itu akhirnya jadi memacu aku sampai akhirnya aku bisa turun 8 kilo, dan ini berat badan teringan aku dalam 10 tahun terakhir. Aku bisa di bawah 60 kilo sampai akhirnya aku bisa 55. Dengan tinggi? 170. Mau tau nggak dia ngapain aja? Kamu ngapain aja? Jadi sampai akhirnya waktu itu aku sempat detox buah 7 hari, minum jus saja. Terus habis itu berhenti makan nasi 2 bulan. Terus ngurangin makan roti karena ternyata aku gluten intoleran. Jadi benar-benar ngurangin gluten, ngurangin gula. Terus ya akhirnya bener olahraga seminggu 3 kali, paling nggak treadmill dan segala macam. Dan sekarang udah lebih tinggal maintain, tinggal jaga. Cuma kan ngerinya itu, takutnya dulu aku pernah turun juga 8 kg dari 68 ke 60, terus naik lagi. Nah ini yang benar-benar aku ngerasa paling nyaman buat aku, walaupun kadang tetap aja nggak bisa nyenengin semua orang ya, ada yang Mbak Dona tetap lebih bagusan, agak cabian begini. Kok jadi kayak kempot apa ini itu salah aja? Lebih bagus badannya agak ini sedih. Memangnya nggak memang bisa menyenengin semua, tapi yang penting aku happy dengan aku sekarang, karena ya itu at the end adalah kita. Karena kita nggak bisa nyenengin semua orang. Dan akhirnya ya udah aku pikir ya ini udah paling nyaman ya, aku tinggal maintain ya tetap. Jadi sekarang ya makan nasi udah mulai, tapi paling sehari sekali, dan itu pun juga nggak banyak gitu. Dan kadang kalau ngerasa lagi makannya nggak benar, nggak makan nasi, terus banyakin sayur, terus setiap pagi minum jus. Aku tiap sekarang kayak gitu-gitu sih. Jadi sekarang udah tinggal nikmatin aja pekerja keras aku dari bulan Mei sampai Juli. Jadi bukan karena harus jadi model buat Dustyle. Ya? Enggak, tapi dari Dustyle tuh tahun lalu foto kelihatan banget berubahnya dari awal tahun, dari Januari 2002 sampai Desember tuh kelihatan masih cabi, masih sampai udah mulai terusan gitu. Ambil yang cocok buat kamu aja ya. Nggak semuanya harus ditiru, karena ada beberapa orang yang memang harus makan nasi, ada beberapa orang yang minum jus buah perutnya kembung, jadi macam-macam. Banyak juga kadang yang nanya sama aku, intinya memang adalah karena kalau aku bilang di diet itu customize. Kita harus memilih yang paling pas buat kita, karena kan kondisi tubuh orang itu pasti beda-beda gitu. Cuma intinya adalah segala sesuatu nggak boleh berlebihan gitu kan. Makan nasi nggak boleh berlebihan. Yang kalau yang udah pasti memang harus dikurangi gorengan, itu udah pasti memang harus gula itu apalagi gitu kan. Jadi tepung kayak gitu-gitu memang harus dikurangin gitu. Jadi nggak enak sih dengarnya, tapi memang iya. Ya boleh sekali-sekali, karena kan aku bilang makan itu adalah salah satu cara menikmati hidup. Kalau nggak boleh makan enak ya sama aja kayak kita nggak bisa nikmatin hidup. Tapi intinya ya segala sesuatu jangan berlebihan gitu aja. Sama ya olahraganya bisa macam-macam. Yang penting gerak gitu kan. Paling nggak katanya kan kalau mau sehat minimal seminggu 2 kali ya, kalau mau biar bonusnya langsing atau apapun itu ya kan dilebihin gitu. Nggak perlu lama-lama, nggak perlu harus angkat berat, mana yang paling bisa jalan kaki kayak 30 menit sampai 1 jam sehari itu udah paling standar lah gitu. Oh saya nggak bisa push upnya ke tembok? Ke tembok. Itu juga udah tembok, ke meja bisa, aku juga kan gitu. Aku juga nggak bisa push up yang sampai ini banget, enggak. Benar. Gitu. Ada loh beberapa orang yang justru tantangan hidupnya malah sebenarnya nggak bisa
menggemukkan badan dan itu juga problem. Dulu itu aku waktu zaman gitu. masih kuliah, aku kan kurus banget. Berat aku 48, kebayang nggak? Iya. Apa dibilangin dontul. Dona modal tulang karena saking kurus banget. Itu sampai minum jamu buat gemuk dan segala macam. Kalau sekarang malah nyarinya buat kurus gitu. Tuh musim hidup emang orang kadang nggak pernah puas ya. Gitu. Sekarang soal nggak puas. Kenapa Donna yang kita tahu adalah presenter, pernah main film juga, brand ambassador, hampir semua consumer goods yang ada di Indonesia Raya ini, dan bertahan loh, kontraknya tuh lama-lama loh, betah sama Donna. Aku mau nanya sama Tuhan tahu saya banyak pengeluarannya, Bu. Mau nanya rahasianya sama Donna, tapi dia juga pindah bekerja di bidang asuransi. Nah, coba cerita dong soal asuransi. Ya, sejak tahun 2016 akhirnya aku masuk bisnis asuransi. Jadi sebenarnya aku termasuk orang yang percaya asuransi. Jadi dari awal aku mulai punya penghasilan, aku bikin asuransi buat aku, buat mama gitu ya. Karena ya di sini aku berpikir bahwa hidup itu penuh dengan resiko, termasuk bisa sakit, kita bisa meninggal kapan aja gitu kan. Dan ketika kita sudah punya keluarga, kita juga mesti pikirin bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga buat anggota keluarga kita yang akan kita tinggalkan gitu. Jadi ketika akhirnya dulu aku pertama di asuransi itu jadi nasabah dulu, terus sampai akhirnya, jadi awalnya motivasinya mungkin karena aku suka traveling. Nah kalau di bisnis asuransi itu ada rewards, kalau achieve target itu bisa dapat jalan-jalan. Gitu. Jadi awalnya motivasinya itu, sampai akhirnya teman-teman aku yang udah lama di sana bilang, nanti kalau kamu ketika nasabah kamu klaim, terus kamu ngerasa dia bilang terima kasih udah dibantuin klaimnya, dia bisa misalnya sakit keluar rumah sakit dengan biaya zero gitu misalnya, atau baru kamu rasa kamu bisa itu baru di luar dibandingkan komisi atau jalan-jalan, itu rasa terima kasih itu justru lebih memuaskan lah gitu. Jadi akhirnya, dan aku jadi banyak belajar, akhirnya belajar financial planner juga gitu kan. Jadi financial planner, dan dulu kan mungkin nggak terlalu tahu, dulu temen aku yang agentnya asuransi, cuma ternyata kan di sini juga kita melayani, bukan hanya sekedar jualan asuransi aja, tapi sedikit ada pelayanan juga karena kita full time service, jadi bukan sekedar jual produk habis itu kelar gitu. Tapi kita juga kalau misalnya dia ada masalah, ada masuk ke rumah sakit apa segala macam, kita bantuin juga sampai dia keluar rumah sakit. Kan kalau aku belajar dari leader aku, dia sampai nyariin rumah sakit dan segala macam kayak gitu. Jadi banyak hal yang aku dapetin dari bisnis asuransi. Dan selain juga tiap tahun dapat trip gitu kan, karena achieve target. Dan di sini di Indonesia banyak orang yang belum sadar sih. Gitu. Kalau di luar negeri kan semua otomatis sudah pakai asuransi. Ya kan, sampai ke pet aja insured kok, anjing, gaji kucing aja semua udah pasti insure. Dipotong asuransi. Kalau di sini kan masih pilihan, boleh punya boleh enggak. Tapi kebanyak orang yang akhirnya sakit, harus harta bendanya hilang karena harus bayar biaya rumah sakit gitu, which is aku pikir sebenarnya nggak worth it. Sebenarnya kita bisa pikirin, bisa sisihin dulu. Ya namanya resiko, kita nggak ada yang pengen sakit, tapi kan ya namanya resiko kita nggak pernah tahu. Pagi COVID kemarin biayanya bisa ratusan juta dan segala macam gitu kan. Dan aku pikir aku pengen paling nggak berbagi atau mengedukasi banyak masyarakat Indonesia untuk bisa lebih mengerti lagi bahwa ya resiko kehidupan itu nyata, bahwa ada, dan kenapa kalau kita mampu kita sisihkan dari sekarang gitu, untuk mobil aja diasuransi, masa diri kita enggak gitu kan, istilahnya gitu. Oke, berarti tadi karena ada ternyata sifat melayaninya di balik pekerjaan menjadi agen asuransi, membantu orang, tapi tidak memungkiri bahwa ketika dapat trip happy banget gitu ya. Nah, tapi satu lagi yang aku belum tanya, apakah dulu mengambil itu karena udah tahu anak-anak akan sekolah bola? Itu juga aku pengen kepo, karena sekolah bola di luar negeri tidak murah, dan apakah Donna udah mundur ke belakang mikir oke, ini harus ada channel pemasukan lain? Kalau enggak sih, kalau itu sih enggak, karena sejauh ini penghasilan yang aku dapatkan sama Darius itu masih bisa dibilang masih lebih besar gitu dibandingkan apa yang aku dapetin dari asuransi gitu ya. Karena mungkin aku nggak full time. Sebenarnya kan kalau penghasilan di asuransi sebenarnya unlimited kalau kita memang menjalani dengan 100% gitu ya. Dan kalau untuk anak-anak sendiri, kita juga, aku sadar banget bahwa kita dari mulai Leo dari kecil kita udah bikinin asuransi pendidikan dan segala macam untuk pendidikan mereka, walaupun dulu belum kepikiran bahwa mereka akan dalam waktu yang mungkin
kuliah mungkin iya, nanti mungkin kuliah di luar negeri, tapi ini kan masih SMP, Iya, udah SMA keluar sudah keluar negeri, negeri dengan biaya yang lumayan besar gitu, dan itu memang udah kita pikirin dari dulu dengan asuransi pendidikan dan segala macam kayak gitu-gitu. Cuma seneng kita kalau bisa punya multiple penghasilan gitu kan, dan aku juga termasuk orang yang bukan orang yang bisa diem, dan kayaknya kalau sekarang kalau kita bisa punya banyak penghasilan kayaknya lebih bagus, jadi kita bisa ya termasuk bisa memikirkan masa depan anak-anak atau masa depan kita, karena mimpinya banyak, maunya banyak, BM nih, yang ini agak-agak BM, jadi mau nggak mau harus punya sumber banyak penghasilan channel, yang banyak supaya agar bisa dikelola dengan baik. Yes, betul. Gitu. Dan mempunyai keleluasan lebih ketika merencanakan dan juga memberi. Betul. Give back gitu ya. Iya, dan kalau pekerjaan itu kan juga pengennya kan bisa long lasting. Nah, pekerjaan kayak di entertainment kita nggak pernah tahu waktunya kapan, dan itu tergantung sama orang juga. Sementara kalau pekerjaan di asuransi kan nggak ada kata pensiunnya. Mau sampai umur berapapun kita masih bisa kerja. Ya selama kita memang mau bekerja. Bakal berencana akan tetap ada di dunia asuransi sampai usia? Sejauh ini iya, karena potensinya sangat besar. Kita bukan hanya sekedar menjual, tapi kita juga bisa merekrut, kita bisa bangun tim juga, bantu orang lain juga untuk bisa punya penghasilan juga gitu. Jadi aku pikir pekerjaan ini ada sisi positif dan mulianya lah gitu. Kita bisa banyak bantu orang juga gitu. Oke. Bicara soal anak-anak sekolah keluar negeri, sekolah bola. Umur 14 tuh kemarin diberangkatin ya Bu? Leo 14, Diego 13. Iya. Aku ngelepas anakku kuliah aja ke Jogja itu 2 bulan. Udah kuliah ya? Udah. Kuliah, dia ngambil fakultas hukum di Jogja, di UGM. Senang ya. Tapi aku nangisnya bucinnya 2 bulan. Padahal baru Jogja tuh, tinggal nggak nyampe sejam tuh kalau dari Bandung. Tapi kan justru karena nggak yang jauh banget di luar negeri, justru sama bapaknya nggak boleh. Nggak usah, mau kemana? Nggak usah ke Jogja, baru juga berapa, nggak usah biar dia gitu. Biar dia mandiri gitu. Bucin loh, kayak misalnya gini, kok udah 3 hari ya nggak di WhatsApp gitu. Sama suami aja nggak pernah gitu. Saya emang anak beda ya. Itu gimana? Mereka memang cita-cita sendiri atau memang kalian berdua yang plan? Oke, you guys kalau memang hobi bola jangan cuma hobi, yuk sekolah gitu. Enggak ya, yang pasti planningnya udah cukup lama gitu kan. Leo, kita ngobrol dari kelas 5. Jadi karena kan dari kecil itu yang kita lihat hobi yang paling konsisten mereka jalan itu memang sepak bola. Jadi ketika akhirnya mulai kelas 5 SD, dari sudah ngomong sama Leo, kamu ini hobi aja atau memang mau jadi profesional, apa mau jadi profesi gitu kan. Kalau ditanya kan cita-cita menjadi pemain bola, jadi pemain bola. Oh, udah jawab itu dari dulu. Ya dulu jawabannya soal itu, dua-duanya. Ya udah, kalau memang mau jadi pemain bola ya kalau bisa sekolah bola tapi nggak di sini. Karena kiblatnya Eropa ya mau nggak mau ke Eropa gitu kan. Kalau bisa sebelum 14 tahun. Jadi sebenarnya awalnya justru begitu naik SMP kita udah mulai cari, cuma kan susah nyari yang sekolah yang bisa terima international student masuk akademi, yang ada sekolahnya juga yang bisa terima ya itu orang luar gitu selain orang Eropa gitu kan. Sampai akhirnya jadi mau bicara di kelas 5, terus pas lulus SD itu kayaknya belum siap nih anaknya. Jadi udah tunggu dulu, tanya lagi. Jadi ngomongnya tuh udah bertahun-tahun sebenarnya ngomong sama anaknya. Kita lihat lagi sampai akhirnya waktu itu harusnya 2020 dia berangkat ke Belanda. Kita udah ketemu, jadi itu masuknya sekolah lokal, tapi dia masuk kayak klub amatir gitu di Belanda. Cuma sistemnya sama kayak di sini, jadi kayak masuk SSB, tapi sekolahnya terpisah gitu. Cuma karena pandemi jadi nggak jadi berangkat. Nah, sampai akhirnya ketemulah sekolah di Perancis ini, si ISEF itu, yang dia di dorm, jadi dia kayak international boarding school. Jadi di situ sekolahnya, dia di situ latihan, semua makan di situ, tinggal di situ, which is sebenarnya lebih aman buat kita. Dan tadi mau dua-duanya, cuma pertama kali tahu, wow harganya luar biasa, biayanya besar banget. Terus akhirnya aku pikir ya udah satu dulu aja kita lihat, karena Diego kan waktu itu masih 11. Leo mau 14, Diego 12, Leo mau 14, terus dia gitu, ya udah tunggu kita masukin Leo dulu, biar Leo tahu kondisi di sana kayak apa. Sebagai anak pertama ya? Sebagai anak pertama, biar nanti kalau Diego oke, baru Diego tahun depannya. Jadi pas Desember, Leo berangkat September, Desember kita liburan ke sana, Diego lihat, Diego excited juga.
Aku lihat lewat sosmed seperti orang-orang lain maksudnya. Diego happy, terus dia, aku juga pengen, boleh nggak aku masuk sekarang? Itu Januari, enggak boleh, kamu tunggu dulu, selesaiin dulu sekolah kelas SMP kelas 7-nya, baru tahun depannya. Jadi akhirnya ya kita urus juga buat Diego, dan tahun lalu 2022 dua-duanya berangkat gitu. Ya tapi aku percaya memang namanya rezeki ya buat anak emang ada aja sendiri, iya. Jadi ternyata begitu Tuhan tahulah, Tuhan sudah, ya aku pikir kita nemu sekolah itu juga pasti udah rencana Tuhan, bukan sebuah kebetulan. Ketika kita akhirnya masukin dari 1 anak jadi 2 anak dengan biaya yang besar, ada di dalam Tuhan juga udah nyiapin rezekinya. Jadi ya aku bilang sama Darius ya, kita tinggal cari aja itu rezekinya dari mana, tapi itu pasti udah Tuhan udah siapin. Iya, tinggal dicari di mana gitu kan. Adanya udah ada. Udah ada. Berapa lama tuh mereka bakal sekolah di situ? Sebenarnya sekolahnya selalu per term itu 10 bulan. Nah, kita bisa perpanjang, bisa enggak. Itu pilihan. Jadi bukan yang harus berapa tahun gitu. Jadi kayak Leo kan tahun pertama, terus lanjut lagi tahun kedua. Nih Diego tahun pertama, kita bisa lanjut lagi nanti tahun kedua. Jadi bisa. Dari sih targetin sebenarnya 3-4 tahun mereka di sana, paling nggak sampai umur 16-17 tahun mereka udah tahu nih mau apa. Kita lihat mereka kan tujuannya adalah supaya mereka bisa berkarir sepak bola di Eropa, makanya dimasukin di sana. Gitu. Tapi mampu nggak mereka bersaing dengan anak-anak dari Eropa dan dari Amerika, dari seluruh dunia yang ada di situ. Kalau memang nggak, ya mereka harus berpikir nanti kuliahnya ngambil yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak karir bola di Eropa, nggak apa-apa kalian, bukannya? Iya, aku pikir enggak. Dan itu kan makanya aku bilang sama Leo sama Diego, Darius juga ngomong bahwa ketika kalian gak usah berpikir tentang biaya, karena ini sudah jadi tanggung jawab mama papa untuk nyekolahin kalian, untuk memberikan pendidikan terbaik buat kalian. Yang kalian pikirkan adalah masa depan kalian. Ketika di sana yang berjuang kalian, mama papa udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Jadi nanti kalian jadi apa, kalian sukses apa enggak, itu tergantung kalian, bukan tergantung mama papa gitu. Jadi ya anaknya tinggal lihat anaknya nanti, kamu mampu fight nggak di sana untuk bisa dapetin satu tempat di Eropa. Yang penting papa mama udah modalin, pergunakan dengan baik. Ya di sana nanti kalian yang berjuang sendiri. Mama papa berjuang di sini untuk cari biayanya untuk bisa masukin kalian ke sana. Tapi di sana kalian yang berjuang sendiri. Semua sekolah ya begitu. Aku ngomong gitu juga sama Pongki, ngomong gitu juga ke anaknya. Ini kamu bisa sekolah fakultas hukum di sana, tapi nanti untuk networkingnya apa segala macam kamu harus mulai bangun loh. Walaupun your parents punya network juga, kita bisa titipin kamu di law firm teman-teman mama kan banyak, apalah segala macam. Tapi no, you have to find your way gitu ya. Itu sih 2 anak laki-laki sekolah jauh. Sabina kalau minta sekolah jauh dikasih? Sabrina juga sebenarnya udah nanya terus aku gitu. Gimana dia? Coba ntar dulu ya Cap, cuma kan kita lihat Sabrina nggak ada urgensinya untuk sekolah ke luar negeri sekarang. Kalau ditanya kamu mau apa? Sejauh ini dia mau jadi fashion designer, which is nggak harus buru-buru. Minta semakin di Paris dong dia ini, nemenin kakak-kakak. Kalau nggak di Paris ya berarti Milan lah, mungkin di Italia. Which is kan nanti tunggu selesai SMA dulu baru kuliah mungkin di sana atau gitu. Cuma aku bilang ya, kalau Darius udah bilang kalau misalnya Sabrina pindah juga, kamu pindah. Aku mesti pindah, karena anak cewek nggak mungkin dilepas sendirian. Kamu siap nggak? Dia bilang kan meninggalkan semuanya untuk nemenin anak-anak gitu. Aku bilang ya, at the end kita hidup buat anak kok, gitu. Aku udah nggak punya keinginan yang gimana-gimana banget. Aku bekerja, aku apapun gitu sekarang yang aku lakukan juga buat anak-anak, buat masa depan mereka, nyiapin semuanya sampai mereka bisa mandiri sendiri gitu kan. Jadi nggak ada ya nothing tulus buat aku gitu di sini gitu kan. Cuma tapi nggak banyak orang loh yang bisa menjawab tegas seperti itu, karena you're living everything, your dreams. Kalau sampai itu nanti terjadi harus nemenin dulu Sabrina gitu. Iya, pasti ada resikonya ya gitu kan. Dan ya aku sekarang berpikir, cuma orang pada ribut tuh nanti kepisah dong tinggal sama Darius, karena Darius mungkin nggak mungkin akan tinggal ikut terus di sana gitu kan, for good gitu. Sementara mungkin aku akan lebih banyak yang kontranya itu gitu, nggak boleh pisah-pisah. Apalagi kalau yang udah tua-tua ya nggak boleh terpisah-pisah suami istri begini gitulah. Jadi masih belum tahu juga kapan. Kan kita boleh berencana, tapi kan Tuhan juga nanti yang nentuin kapan waktunya yang paling pas lah. Pada gitu. saatnya misalnya pun terjadi, nanti hikmatnya udah berbeda. Biasanya begitu ya. Pasti akan terjadi di saat yang tepat. Gitu. Oke. Presenter TV, spesialis sports, iya. Main film udah pernah. Produser itu kemarin Night Bus, babynya apa babynya juga ikut? Aku sebenarnya eksekutif produser. Oh tuh kan? Darius yang produser.
Ya, capek kan itu? Capek. Darius mungkin lebih capek. Aku kan mikirin waktu itu kan dananya aja kan, gitu. Which is capek juga. Capek loh itu mikirin dana. Bukan duit sendiri, nyari supaya filmnya ada bisa duit jalan. sendiri juga. Oh, ada juga, Bu. Oke, maaf kalau gitu. Itu lebih menyakitkan lagi sebenarnya, tapi demi sebuah mimpi ya. Tapi kadang nggak semuanya bisa diukur sama uang kan, gitu kan. At least apapun yang dilakukan kemarin ya kita sempat dapat Piala Citra juga waktu itu. Itu pengalaman produser Darius pertama kali produksi film sendiri gitu, dan itulah dia itu orang yang sangat semuanya otodidak, tapi benar-benar ketika dia menjalani sesuatu tuh kayak dia kasih semuanya, hatinya dikasih gitu. Jadi ketika akhirnya kemarin dapat penghargaan itu happy, dari udah lupa sama masalahnya dan yang lain-lainnya gitu. Dan dia nggak kapok juga, tapi dia waktu itu sempat bikin film lagi juga gitu kan, dan cuma sekarang mungkin waktunya belum ada dan lebih fokus sama pekerjaan sendiri karena itu biaya anak sekolah. Iya. Jualan rendang juga dia, ya kan? Jualan rendang tuh Darius, apa namanya? Rendang sederhana. Rendang sederhana. Terus Ibu Dona juga entrepreneur jualan baju, desain sendiri, ngurus ke tukang jahit sendiri. Aku tadi pas datang, aku pakai loh ini, ya, gitu. Aku senang, kebetulan warnanya juga aku senang banget yang ini. Dan celananya itu, ini apa ini? Seri ini namanya. Gue beli. Alisat. Nah, itu Tuh, yang apa namanya? knit bahannya. Ya, ini tuh menurut aku very airy, jadi aku pakai di Bali juga di Bali nanti nyaman, enak. ya. Nah, satu yang aku mau tanya, pekerjaan apa yang belum kesampaian? Nyanyi mungkin Ibu, suaranya bagus kan Ibu? Saya pernah bikin album loh, Bu. Nah, iya makanya terusin lagi. Aduh, tapi kalau itu kayaknya itu sih jadi album kenangan, paling nggak pernah mencoba lah. Apa? Tahun berapa itu waktu itu? Waktu itu 2012 kayaknya. Itu Darius yang bikinin lagunya, dia yang bikin juga. Oh iya, benar ya. Waktu itu siapa ya perusahaan rekamannya? Perusahaan rekaman sendiri. Luar biasa ya keluarga. Suami. Jadi Darius itu pertama dia bikin band, terus akhirnya bikin rumah musik Indonesia, itu dibikin label, kita bikin studio, gitulah. Dia kan kalau bikin sesuatu tuh harus total. Iya, semua lini. Dari mulai lapangan futsal dan segala macam dulu, gitu kan. Cuma waktu itu akhirnya kalau ada lapangan futsal itu kita sewa tempat, akhirnya begitu sewanya selesai kan mesti diangkut semua tuh lapangan. Jadi begitu makanya bikin label musik, mau bikin tempat rekaman apa segala, aku cuma bilang nggak mau sewa-sewa, mendingan kalau mau nyicil ruko atau apa, mendingan nyicil ruko daripada aset. Jadi paling nggak jadi aset kalaupun nggak ini kan. Jadi akhirnya bikin itu, dan aku dibikinin mini album waktu itu sama dia, sempat bikin mini album lagu Natal juga. Ya at least punya kenang-kenangan lah, pernah punya album, nggak album foto doang. Tapi nggak mau lagi. Kalau Apa gitu? sekarang sih Album rohani kayaknya kalau denger Dona nyanyi di Instagram lagu rohani. Aku seneng sih loh. nyanyi itu, jadi ada itu termasuk healing juga sih kalau menyanyi itu. Ya sama lah, dirimu kan juga suka menyanyi dengan Mas Pongki ya kan. Itu tuh ada dulu mama aku justru pengennya aku jadi penyanyi dibanding nggak pernah berpikir bahwa aku akan jadi presenter gitu. Iya. Cuma ya memang kan namanya jalan hidup orang beda-beda. Kadang kita nggak bisa sukses di semuanya. Nggak boleh maruk juga kali ya. Jadi ya mungkin emang jalannya di presenting, ya udahlah di presenting aja. Gitu ya, itu jadi kenang-kenangan aku, paling nggak pernah merasakan. Nah, semua profesi udah dicoba. Bahkan tadi waktu kita break syuting ternyata mereka punya usaha kopi Omahan namanya, ada catering, ada dulu sempat aku tahu warung Padang, tapi waktu pandemi sempat tutup ya. Tutup. Tapi itulah yang jadi cateringnya. Aduh, pokoknya macam-macam deh Ibu ini ya. Suaminya, Bu. Oh, suaminya. Yang saya juga. Ada aja idenya gitu ya. Ada aja. Laundry ada juga. Ya, aduh, luar biasa. Kayaknya saya harus banyak belajar. Saya pulang dari sini kayaknya suami saya gini, enggak. Kamu juga. Karena kebalik kalau di keluarga gue yang kebanyakan ide. Kalau dia yang penting musik. Pengen tanya, kalau dapat kesempatan untuk coba pekerjaan lain untuk Donna Agnesia ya, kita nggak usah bawa suaminya di sini karena suaminya kayaknya memang kebanyakan ide. Pekerjaan lain yang bikin kamu penasaran, 3.
Aduh, dulu aku pengen jadi notaris sebenarnya kan. Kan saya Iya kan, S-nya iya. sarjana hiburan kan, bukan sarjana hukum. Iya. Dulu kan pengen jadi notaris. Iya, Dona Fakultas Hukum Unpad, aku Fakultas Hukum Unpar. Dua-duanya terjunnya hiburan. S-nya sarjana hiburan, tapi yang penting gak susah hidup Iya, kita. jangan. Itu. Terus kalau nggak pengen dulu selain kalau nggak masuk di hukum, aku pengen masuk ke HI, hubungan internasional. Jadi pengen jadi diplomat karena itu senang jalan-jalan ya kan. Terus yang ketiga apa ya? Jadi dokter nggak pernah pengen jadi. Dulu pengen jadi insinyur pertanian sebenarnya aku. Hah? Karena saya suka dengan tanaman, walaupun kadang di rumah tanaman mati. Tapi seneng dengan tanaman. Ngulik tanaman. Oke. Jadi waktu pas pandemi kemarin sempet tuh, wah beli tanaman online dan segala macem gitu-gitu tuh di rumah sampai banyak tanaman aku. Apa kamu melihat dirimu in the future? Kayaknya notaris boleh nih setelah ini. Tapi kan sekolah lagi ya Bu. Sempet kepikiran, cuma begitu pas lihat anak 3. Tapi mungkin kalau anak-anak udah punya kesibukan masing-masing dan ada waktunya mungkin ya. Cuma kebayang buka buku lagi dan segala macam. Nggak tahu sih. Enggak ya. Tapi oke, tapi pernah penasaran lah paling enggak ya. Iya, jadi iya, notaris. Terus pertanian tadi sama apa tadi yang kedua? Diplomat. Diplomat. Diplomat Itu paling sedang cocok. Itu paling cocok kan, kamu suka jalan-jalan tadi. Kayaknya Iya. itu paling cocok dia emang Ya, kamu. kalau ditempatin di luar negeri, kalau enggak Iya ya. Kamu kerja di Deplu. Sebenarnya kalau jadi diplomat itu harus lewat jalur politik nggak sih loh? Kok panjang? ada ya? juga. Iya ya kan? Kalau mau ditempatin di luar mungkin ada. Tapi Iya. nggak juga sih, paling nggak di Deplu dulu. Nanti kan biasanya di kedutaan-kedutaan. Kalau mau jadi duta besar, Ya. mungkin biasanya ada jalur politiknya lah. Aku jadi mikir soalnya itu juga kayaknya pekerjaan yang menarik yang bisa dicoba di usia yang lebih matang. Contoh Mas Tantowi ya, Yes, ya kan? yes. Kenapa tidak? Dapetnya New Zealand lagi seru banget. New Zealand lagi negaranya ya. Oke, menua bersama dengan Darius. Tadi udah sempat ada bocoran. Kalau sampai Sabrina kuliah di luar negeri, maka Mama Dona harus menemani paling nggak sampai agak settle ini anak dan akan banyak bolak-balik. Tapi untuk berdua sama Darius, boleh nggak kita kepo? Punya cita-cita nggak? Kita hanya akan di Jakarta atau di Serpong sampai tahun sekian. Habis itu kita mau tinggal di mana gitu, entah di Jogja atau di ibu kota baru nanti. Aduh. Ya, aku nggak tahu. Di Bali. Di Bali justru ada cita-cita. Mungkin ada cita-citanya pengen kalau memang Tuhan kasih rezeki punya bisa tinggal di Bali kayak Mbak Sofi. Buka laundry juga nanti di Buka Bali. laundry di Pak Bali Darius. mungkin ya. Pokoknya punya bisa tinggal pokoknya yang di pedesaan lah gitu. Karena aku tuh sebenarnya suka suasana yang tenang, yang desa. Kalaupun misalnya mungkin kalau anak-anak ternyata bisa tinggal di luar, entah di Eropa entah di mana, mungkin juga di luar gitu pengennya ya. Itu kan namanya berandai-andai cita-cita, keinginan kita yang pokoknya di tempat yang nggak terlalu crowded, tapi bisa nikmatin hidup masa tua. Tapi kan kalau asal udah tetap punya penghasilan, iya kan? Itu, passive income. Passive income. Jadi ya sekarang makanya mumpung masih sehat, mumpung masih produktif, bekerja keras untuk bisa menabung. Karena aku sama Darius pengen masa tua kita nggak ngerepotin anak-anak. Aduh, itu penting banget. Kita nggak pengen anak-anak kita jadi generasi sandwich. Baru aku mau bilang, zaman sekarang itu ada yang namanya generasi sandwich. Jadi membiayai orang tua tapi ke anaknya juga adik kakaknya juga itu kasian, melelahkan sekali. Jadi pengennya kita tetap punya penghasilan, punya uang sendiri, kita mau keliling dunia mungkin, mau jalan-jalan, mau nikmatin hidup sendiri tanpa merepotkan anak-anak, gitu aja. Dan juga ingin sehat supaya nggak merepotkan anak-anak juga. Sehat itu juga yang penting. utama lah. Kunci kehidupan seorang Dona Agnesia itu apa? Aku sering lihat kamu ada bukan jam doa ya, kalau di Katolik itu kayak novena gitu ya. Aku sering lihat semakin kesini semakin rajin gitu ya. Semakin banyak permintaannya gitu ya. Justru itu ya jalur permintaan khusus gitu ya kayaknya. Iya, doa novena itu kan kalau kita punya permintaan khusus gitu. Jadi dia harus berdoa 9 hari berturut-turut di jam yang sama. Gitu dengan permintaan yang sama. Iya. Gitu. Jadi
semakin sekarang kan orang bilang semakin berumur kita hidupnya harus semakin berhikmat gitu ya, semakin, dan aku termasuk semakin bersyukur karena begitu banyak Tuhan sudah kasih berkat sama kita gitu, mulai dari kesehatan, anak-anak yang luar biasa, pasangan yang luar biasa gitu, dikasih rezeki gitu kan. Jadi timmu juga aku lihat dari dulu itu aja orangnya, tim yang luar biasa. Orang terdekat kita, sahabat, orang-orang yang kerja sama kita semua begitu luar biasa gitu. Jadi kuncinya paling yang pertama pasti bersyukur buat semua yang udah terjadi dalam hidup, baik itu yang baik maupun yang buruk gitu, karena apapun yang terjadi itu yang membuat aku dan Darius seperti sekarang. Terus yang kedua, menerima semua hal yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang baik dan juga yang buruk gitu. Karena kalau menerima yang baik sih gampang lah ya. Menerima yang buruk itu pun juga pasti kan menjadi sebuah pelajaran. Legowo kalau orang Jawa. Iya, menerima dengan ikhlas gitu. Terus bersyukur, menerima ya, dan menikmati. Iya. That's true. Nggak semua orang punya karunia menikmati menurutku. Iya. Dapatnya banyak, pas disuruh menikmati bingung. Gimana cara nikmatin? Iya benar. Itu sengsara loh. Iya. Betul. Menikmati, dinikmati, dijalani, diterima, dijalani, dinikmati. Diterima, dijalani, dinikmati. Nah, masalah dijalaninya ini, ketika dapat bagian yang buruk-buruk, nggak boleh nggak nikmatin, harus tetap dinikmatin. Iya. Itu yang paling susah ya dalam hidup ini ya. Tapi kan ya itu kan udah satu paket dalam hidup kan, baik buruk, enak nggak enak, susah senang, sehat sakit, itu udah satu paket. Cuma kan gimana kita menjalaninya, gitu. Dan aku selalu percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita nggak akan selamanya. Kita ya senang nggak akan selamanya senang, sedih juga nggak akan selamanya sedih. Baik nggak akan selamanya baik, buruk juga nggak. Cuma kan kita bisa, misalnya yang buruk pun kita jangan bikin supaya itu terjadi buruknya lama-lama gitu, jangan tambah buruk gitu. Iya, udah tahu jalan di dalam lembah, jangan berkemah, jalan terus ya nggak sih, cari lagi bukitnya gitu nggak sih? Iya, gimana cepat supaya bisa keluar tuh dari lembahnya gitu kan, gitu. Wow. Satu lagi ya Don, untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin saat ini mempunyai pengalaman mirip dengan Donna, baru mau memasuki lembaga pernikahan, tapi dengan suami yang lebih muda. Nah, karena kayaknya ini nanyanya harus ke Donna gitu. Persiapan apakah yang dia harus punya? Misalnya telinga tebel ya Bu, kiri kanan ngomong apa, jalan aja terus apa kalau Donna? Satu yang penting adalah yang harus kita lihat adalah pasangan kita sih. Oke. Jadi ya, orang pasti akan memberikan nasihat A, B, C, D, E ya yang baik kita dengarkan. Cuma kita tetap harus lihat sosok dari pasangan kita. Kadang kita harus percaya sama kata hati. Karena kadang orang tuh suka ignore sama kata hatinya, ya kan? Karena saking cintanya, mau tua, mau muda pasangannya, tapi karena saking cintanya jadi nggak mau dengerin kata orang juga, tapi nggak mau dengerin kata hatinya. Ya, aku pikir kata hati itu paling penting karena kita paling nggak bisa ngerasa ini sebenarnya gue nggak bisa sama orang ini, cuma karena gue cinta banget, nggak apa-apa deh gitu. Gue bisa cinta untuk kita berdua. Itu agak menyeramkan. Iya, sebenarnya kadang dulu kan aku pernah ya punya pengalaman lah, enggak kok. Orang udah ngomong gini, enggak kok, dia enggak begitu, enggak kok deh, tapi ternyata kejadiannya begitu. Positive thinking di ladang yang salah tuh ya kayaknya. Ember. Tapi tetap, karena sebenarnya kata hatinya udah bilang, lu tuh nggak bisa sama dia. Jangan dipaksa. Lu tuh nggak nyaman sama dia. Lu tuh perasaannya tuh on off atau apa gitu, itu enggak. Jadi benar-benar kata hati, dan semuanya dibawa dalam doa sih kalau aku bilang. Ya Tuhan pasti akan kasih kita petunjuk lah. Kalau memang ini jodohnya, ini orangnya atau bukan, pasti dikasih petunjuk. Cuma memang ada yang petunjuknya cepat, ada yang enggak. Cuma kan namanya jodoh pasti, kadang katanya kita dikasih 2 jodoh nih, 2 orang, kadang dalam satu waktu mau pilih A atau pilih B atau apa, kadang suka milih orang ini. Namanya dalam menikah itu kan katanya milih kucing dalam karung. Kalau dapetnya anak macan repot juga ya kan? Potongin kukunya tiap hari.
repot juga, tapi at the end ketika kita sudah memilih ya take the whole package. Iya. Dan kadang nggak ada namanya nyari orang yang cocok, nggak ada pasangan yang cocok. Iya. Kadang memang ya harus mau saling. Itu Harus yang mau penting. saling. Harus mau saling. Enak ya kalau narasumbernya adalah seorang presenter, aku ngomong tuh nggak banyak mikir, jadi dia cerita flow Durasi aja. lewat terus ini. Terima kasih buat waktunya ya Don. Sama-sama Mbak Sofi. Terima kasih buat boleh numpang kantornya. Bahkan guys, saya pinjam lightingnya dari kantornya Dona. Terus aku dikasih baju. Bukan yang ini aku beli. Aku dengan bangganya Terima aku kasih support loh. dia. Aku Aku beli. nggak tahu deh ternyata Mbak Sofi beli loh. Beli biasa. dong, karena aku sering lihat. Ih Dona pakai ini bagus. Ih Dona pakai ini. Aku mau yang ini. Terima Aku mau yang kasih, ini. hari ini gitu. nanti aku kasih ya. Aku dikasih, jadi nanti lihat aja di Instagram aku kapan pakainya ya kan. Terus sebenarnya aku ada kado ulang tahun buat Dona juga, tapi ketinggalan di mobil, nanti aku ambilin ya, karena Thank kemarin you. habis ulang tahun 8 Januari. Kapan nanti ketemu anak-anak lagi? Leo dan Diego? Nanti pas summer holiday, Which is in June, July. end of June. Hitung bulan ya Bu, mulai sekarang karena pasti kangen banget. Oke. Sehat selalu buat keluarga Darius dan Dona, Terima kasih. juga anak-anak di sana sehat dan Mas happy. Pongki dan anak-anak juga. Amin, thank you. Dan juga Cabina supaya tahu nanti mau sekolah di mana. Cabina jangan kagetin Mama ya. Nanti kalau tiba-tiba harus keluar negeri, Mama tuh nggak bisa langsung nge-pack dan jalan. Dia kerjaannya banyak, ya kan? Ya udah, gitu aja. Terima kasih. Thank you. Sampai Sama-sama berjumpa Mbak lagi. Sofi. Thank you so Thank much. you ya. Alright, sampai bertemu lagi di Sofina Talks. You are loved. Jangan lupa, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari.